Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teori Komunikasi dalam Teknologi Pendidikan. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare yang berarti sama. Maksudnya adalah sama dalam hal pengertian dan pendapat antara komunikator dan komunikan. Terus kesamaan pengertian yang tadi itu secara bahasa Latin, dan secara etimologis atau bahasa itu komunikasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu to communicate. Menurut Lockman Dictionary of Contemporary English, definisi kata communicate adalah upaya untuk membuat pendapat, menyatakan perasaan, menyampaikan informasi, dan sebagainya agar diketahui atau dipahami oleh orang lain. Gitu. Arti lain dari komunikasi adalah berbagi atau bertukar pendapat, perasaan, informasi, dan sebagainya. Tuh. Dan ada beberapa pendapat dari ilmuwan. Pertama, menurut Gunitowati dan Maliki, seorang berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata yang kualitas suaranya dan badannya, isyarat, dan raut muka. Selain itu, seorang tidak pernah berkomunikasi. Tuh. Terus di sini ada dua bentuk komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi secara lisan atau verbal. Ialah komunikasi yang diucapkan dari mulut atau dikatakan dan bagaimana mengatakannya. Itu. Terus yang kedua, komunikasi secara non lisan atau non verbal. Ialah komunikasi menggunakan isyarat atau gestur, gerak-gerik, baik itu dari seseorangnya ataupun dari benda-benda di sekitarnya itu. Terus selanjutnya, faktor-faktor yang mengaruhi kelancaran berkomunikasi antara lain faktor pengetahuan. Ada 3. Yang pertama, faktor pengetahuan. Yang kedua, faktor pengalaman. Yang ketiga, faktor inteligensi. Yang pertama, faktor pengetahuan, yaitu makin luas pengetahuan yang dimiliki seorang, semakin banyak perbendaharaan kata yang dimiliki, sehingga mempermudah berkomunikasi dengan lancar. Terus yang kedua, faktor pengalaman, yaitu makin banyaknya pengalaman yang dimiliki seseorang menyebabkan terbiasa untuk menghadapi sesuatu. Orang yang terbiasa atau sering menghadapi massa, sering berbicara di muka umum, gitu. Terus yang terakhir, yang ketiga, faktor inteligensi, yaitu orang yang punya inteligensinya rendah biasanya kurang lancar dalam berbicara.
karena kurang memiliki perbendaharaan kata dan bahasa yang baik. Bahkan cara biasanya biasanya terputus-putus antara kata satu dengan yang lainnya gitu. Terus yang keempat, faktor kepribadian, yaitu orang yang punya sifat pemalu dan kurang bergaul, itu contohnya. Jadi faktor kepribadian itu tergantung dari pribadi masing-masing. Terus yang terakhir, faktor biologis, disebabkan karena gangguan organ gitu. Terus yang poin B, teori-teori komunikasi. Teori-teori komunikasi diantaranya yang pertama menurut Claude Shannon and Warren Weaver, berasal dari teori matematika. Teori ini bersifat linear yang mempunyai arah tertentu dan tetap dari sumber kepada penerima. Salah satu yang masih diperhatikan dalam teori ini adalah sumber gangguan atau noise yang senantiasa ada pada setiap situasi. Terus yang kedua, menurut David K. Berlow, yang mengembangkan model komunikasi SMCR atau Source Message Channel Receiver. Model komunikasi SMCR Berlow ini dianggap merupakan pembaruan karena membawa implikasi dan teknologi pelajaran. Selain itu, isi pesan yang beserta struktur dan pengharapannya juga merupakan bagian dari teknologi pembelajaran. Tuh, terus yang ketiga, menurut Wilbur Schwartzman, merupakan penyempurnaan dari teori Shannon and Weaver dengan menambah dua unsur baru, yaitu adanya lingkup pengalaman dan umpan balik gitu. Terus yang keempat, teori konvergensi Roger dan Dielerens Kinkens. Komunikasi adalah sebuah proses di mana partisipan menciptakan saling berbagi informasi untuk mencapai kesepahaman gitu. Ya, sekian penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Atikasari dari kelompok 3 akan menjelaskan poin ketiga, yaitu landasan teori komunikasi dan informasi. Komunikasi yaitu digunakan untuk perantara mengirimkan pesan dari komunikator ke komunikan. Media sebagai alat atau bentuk untuk menyampaikan bahan pembelajaran. Media dirancang khusus untuk menyampaikan pembelajaran oleh pendidik kepada peserta didik. Adapun peranan media pembelajaran sebagai teknologi komunikasi, yang pertama adalah media sebagai teknologi, media sebagai tentor guru, media sebagai agen sosialisasi, dan media sebagai motivator belajar, media sebagai alat mental untuk berpikir dan memecahkan masalah. Adapun peranan media dalam pendidikan, yang pertama adalah media pembelajaran sebagai perantara, di mana media pembelajaran tersebut mudah difahami oleh peserta didik. Yang kedua, media pembelajaran berfungsi sebagai mengirimkan pesan khusus. Yang ketiga adalah pengembangan kemampuan kognitif. Media dipergunakan sebagai model atau perluasan mental kemampuan. Adapun bentuk teknologi pendidikan yang dimanfaatkan untuk pembelajaran, yang pertama adalah siaran radio.
radio mudah dijangkau oleh semua orang. Radio juga bisa dibawa kemana saja dan mudah diletakkan di mana saja. Dengan itu, media radio sebagai pusat pembelajaran yang mudah diterima oleh semua orang. Yang kedua adalah siaran TV pendidikan. Siaran TV pendidikan adalah bentuk teknologi komunikasi yang berupa siaran langsung dari TV untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat secara menyeluruh. Siaran TV mempunyai daya jangkau yang luas dan mampu meniadakan batas wilayah geografis, sosial, dan politik, serta budaya masyarakat seluruhnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sebelum ini saya di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3 ya, yang memuat tentang pengaruh teknologi komunikasi dan informasi dalam pendidikan. Nah, apa aja sih manfaat dari teknologi komunikasi dan informasi dalam bidang pendidikan? Yang pertama yaitu berbagi hasil penelitian. Terus yang kedua itu sebagai perpustakaan online. Perpustakaan online itu perpustakaan digital dalam bentuk digital. Terus yang ketiga yaitu diskusi online. Diskusi online itu diskusi yang dilakukan melalui internet. Terus yang keempat yaitu aplikasi kelas online. Terus dapat digunakan untuk lembaga-lembaga pendidikan dengan jarak jauh. Terus ada dampak negatifnya nih. Apa aja sih dampak negatifnya? Yang pertama yaitu munculnya rasa sifat malas untuk membaca buku. Terus yang kedua yaitu hasil materi kita itu bisa dijadikan copy paste bagi yang membutuhkan. Terus yang ketiga sangat minim orang yang mau mengoleksi buku, ya kan, mengoleksi materi-materi yang terkait tema untuk dijadikan koleksi pribadi. Terus yang poin 5 yaitu aplikasi teknologi komunikasi. Ada aplikasi teknologi pendidikan sangat relevan bagi pengelolaan pendidikan pada umumnya. Apa aja sih aplikasi tersebut? Yang pertama yaitu teknologi pendidikan memungkinkan adanya perubahan kurikulum, terus strategi pembelajaran, pengembangan maupun aplikasinya. Terus yang kedua itu teknologi pendidikan membuat pengertian kegiatan belajar mengajar menjadi lebih luas, lebih dari sekadar interaksi antara guru dengan siswanya. Terus teknologi pendidikan pun dianggap sebagai sumber belajar, dan biasanya itu memberikan rangsangan positif bagi dalam proses pendidikan tersebut. Nah, sekian